Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah melakukan review lengkap untuk HelloBox Smart S2 ini. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menontonnya, silakan di browsing saja. Nah, HelloBox Smart S2 ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, memiliki dua fungsi utama sebagai receiver parabola, kemudian dapat juga digunakan sebagai sat finder. Harganya pun juga sangat murah sekali ya, di Rp150.000 saja. Bagi yang tertarik, link pembelian sudah kita sertakan di deskripsi video. Walaupun ukurannya compact minimalis seperti ini, hanya satu genggam telapak tangan saja, di mana untuk HelloBox Smart S2 ini sudah memiliki built-in Wi-Fi dan juga built-in Bluetooth. Tidak itu saja, juga banyak bonus-bonus yang lain dan protokol-protokol lain yang didukung pada HelloBox Smart S2 ini. Nah, untuk dapat menggunakannya, pastikan perangkat yang kita gunakan mendukung ya, artinya di situ memiliki koneksi ke jaringan Wi-Fi. Karena dengan menggunakan HelloBox Smart S2 ini kita tuh tidak dapat menghubungkannya secara langsung ke televisi. Pastikan perangkat yang digunakan itu menggunakan sistem operasinya itu adalah Android. Dan untuk iOS, jika ada yang bertanya, saya belum pernah untuk mencobakannya, mungkin saja bisa, silakan nanti di komen saja di kolom komentar begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempersiapkan HelloBox Smart S2 ini agar siap untuk digunakan dengan menggunakan jaringan Wi-Fi yang tersedia. Di dalam hal ini saya akan menggunakan Android Box dan juga menggunakan smartphone. Bagaimana cara untuk menambahkan satelit, bagaimana cara untuk melakukan proses scanning, baik itu secara blind scan, preset, atau dengan menggunakan transponder tunggal saja. Artinya transponder yang kita inginkan saja, dimana dengan menggunakan HelloBox Smart S2 ini adalah bisa. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya ini remote controlnya mana nih? Dan memang tidak ada remote controlnya. Jikalau kita menggunakan Smart TV yang sudah menggunakan sistem operasinya adalah Android, maka bisa menggunakan remote control televisi tersebut. Atau menggunakan Android Box, maka remote controlnya adalah remote control dari Android Box tersebut. Baik, selanjutnya kita akan siapkan HelloBox Smart S2 ini sehingga siap untuk digunakan, menambahkan satelit, mengatur channel, dan seterusnya. Untuk melakukan setup atau setting sebenarnya sangat mudah sekali. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendownload aplikasi DVB Player dan DVB Finder. Kedua aplikasi ini tersedia di Play Store dan mungkin saja juga tersedia di iOS ya. Untuk kedua aplikasi ini udah saya download dan sudah saya install, jadi tinggal kita buka saja. Namun sebelumnya pastikan untuk jaringan lokal area networknya itu sudah aktif, baik dengan menggunakan kabel ataupun dengan menggunakan Wi-Fi. Dan saya akan mencobakan pertama dengan menggunakan jaringan Wi-Fi terlebih dahulu, artinya saya tidak menggunakan LAN port yang tersedia. Baik, untuk aplikasinya akan saya buka, yaitu DVB Player. Nah, maka tampilannya adalah seperti yang terlihat. Ini merupakan tampilan pertama kali ya. Jadi ini kita pilih adalah while using the app saja. Ini kita allow. Begitu juga dengan pilihan selanjutnya juga kita allow. Nah, kemudian dilakukan proses searching box atau mencari HelloBox Smart S2. Yang kita pilih, yang kita tekan itu adalah pilihan yang di pojok kanan atas, yaitu berupa gambar router. Kemudian dia langsung menemukan Bluetooth built-in ya yang ada pada HelloBox-nya. Ini kita skip saja dengan cara ditekan. Kemudian langkah selanjutnya dia akan mencari jaringan Wi-Fi di sekitar kita. Jaringan Wi-Fi yang ada di sekitar saya itu adalah Home TV. Maka kita masukkan selanjutnya adalah passwordnya. Perlu juga diketahui untuk HelloBox Smart S2 ini tidak mendukung frekuensi 5 GHz, dia hanya mendukung yang 2,4 GHz saja. Saya akan masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya masukkan. Kemudian kita tekan tombol checklist ya yang di bagian sebelah kanan Wi-Fi config, yang bagian yang ini. Nah, ini akan muncul pilihan atau information ya seperti ini. Dan ada kalanya juga nanti yang akan muncul itu adalah untuk upgrade firmware, jikalau upgrade firmware yang tersedia atau tersedia firmware yang terbarunya. Jadi kalau seandainya ada firmware yang terbaru yang muncul, maka kita tuh diarahkan untuk melakukan proses upgrade terlebih dahulu. Namun dikarenakan ini sudah menggunakan firmware atau software yang terbaru, kita tidak disuruh untuk melakukan proses upgrade. Nah, informationnya adalah no channel, do you want to start channel? Boleh kita tekan OK, boleh kita tekan cancel. Kita coba cancel dulu ya. Kemudian kita tekan tab di Semarang area. Nah, kemudian akan muncul pilihan menu seperti yang terlihat. Kita pilih yang berupa gambar gerigi di bagian pojok kanan atas yang ini. Nah, ini merupakan pilihan menunya. Ada installation, channel, system, server, dan device. Untuk mempersiapkannya, menambahkan, kemudian menghapus, edit, dan segala macamnya terhadap satelit,
maka yang kita pilih itu adalah installation, sama seperti pada receiver-receiver kebanyakan. Dan ini merupakan daftar satelit yang tersedia secara default. Ada banyak ya, kalau kita perhatikan tuh total semuanya berapa ya? Ada 84 satelit. Namun satelit ini banyak yang tidak masuk ke dalam BIM kita. Boleh kita hapus satu persatu, bisa menghapusnya, tidak bisa dihapus secara berkelompok. Jadi kita checklist dulu bagian satelit yang ingin kita hapus. Kita tekan lama, kemudian akan muncul pilihan delete, edit, dan transporter. Maka yang kita pilih itu adalah delete. Maka dengan sendirinya satelit yang kita checklist tadi hilang dengan sendirinya. Kita coba lagi yang nomor 83 contohnya. Amazonas ya, kita delete. Maka dia akan hilang. Namun kalau kita coba berkelompok, saya akan cobakan ya. Nah, ini nggak bisa nih. Nah, kita tekan lama, maka dia tidak akan bisa, hanya satu satelit saja yang akan dia hapus begitu. Nah, kemudian untuk menambahkan satelit yang kita inginkan, tinggal menekan tombol plus yang di bagian pojok kanan atas. Kita masukkan nanti nama dari satelitnya. Contohnya di sini akan kita masukkan namanya adalah Telkom 4 misalnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk memasukkan derajatnya. Jikalau seandainya teman-teman ragu untuk derajatnya dan juga nama dari satelitnya, bisa merujuk ke linksat.com. Nah, ini sudah kita masukkan. Kemudian lagi-lagi nih, kita confirm dengan tombol checklist ini. Dan nama dari satelitnya akan muncul di bagian posisi paling atas seperti ini. Nah, Telkom 4 ya. Kita coba tambahkan satu lagi, misalnya adalah ST2 Kuben. Dengan cara yang sama, menekan tombol plus di bagian pojok kanan atas. Kemudian lagi-lagi ini kita confirm dengan checklist. Nah, ini namanya sudah muncul di bagian atas. Kemudian kita lakukan proses scanning, misalnya adalah untuk Telkom 4, kita checklist dulu. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk dissect-nya, ada di bagian yang saya tunjuk ini. Untuk LNB frekuensi terdapat pada posisi bagian atas, tidak bisa di-scroll ke bawah sayangnya, namun di sini harus kita pilih sesuai dengan LNB-nya. Karena kita menggunakan LNB Q-band, C-band maksudnya atau C-band, maka frekuensi yang kita pilih itu adalah 5150 seperti itu. Sekali lagi. Nah, 5150. Kemudian dissect. Nah, sesuaikan dengan dissect yang dipakai. Saya menggunakan dissect-nya 4x1. Jadi yang kita atur itu adalah dissect 1.0 saja. Jadi port 4 yang saya pakai untuk LNB C-band ini atau C-band ini. Kemudian untuk yang dissect 1.1 diabaikan saja. Namun jikalau teman-teman menggunakan dissect 8x1, 10x1, maka pengaturannya ada di dissect 1.1 ini ya. Untuk switch, saya juga tidak menggunakan switch, maka kita off-kan. Polar adalah auto, kemudian selanjutnya kita lakukan proses search atau pencarian, kita tekan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. FTA atau CAS, kita akan masukkan semua yang di scan itu, termasuk yang acak dan yang free, itu akan masuk, atau yang gratisan akan masuk, jadi kita pilih adalah all. Untuk TV atau radio, maka di sini yang kita pilih adalah saya inginnya hanya televisi saja untuk mempercepat proses scanningnya. Radionya tidak usah. Untuk mode-nya itu ada dua pilihan, blind dan preset. Preset ini kalau kita pilih jikalau kita sudah ada daftar transporternya, boleh kita pilih preset. Jadi karena belum ada, kita pilih adalah blind. Jika sudah seperti ini, tinggal kita tekan tombol start saja. Nah, ini prosesnya terkadang memakan waktu yang lama, ya bukan terkadang, memang memakan waktu yang lama, lebih lama jika dibandingkan dengan receiver kebanyakan sih yang saya hadapi. Jadi bersabar saja untuk menunggunya, dan kita tunggu sampai proses scanningnya ini selesai. A few minutes later. Dan ini prosesnya sudah selesai, kita akan coba back dulu ya, kita coba perhatikan apakah ada yang dapat atau tidak. Kita coba, nah ini ada ya, ini sudah muncul nih, kemudian kita coba pindahkan ke TV One misalnya. Jikalau susah untuk mencarinya, bisa kita search saja TV One. Nah ini ya, kita cobakan. Dan ini juga bisa ya. Nah ini adalah untuk yang TV One-nya. Namun untuk frekuensi yang tidak masuk, kita ambil contoh adalah Metro TV misalnya. Kita masuk lagi ke menu, kemudian kita pilih adalah Telkom. Kita tekan lama sampai muncul 3 pilihan yang tersedia, kemudian kita pilih adalah transporter atau TP. Nanti di sini transporternya bisa kita tambahkan. Kita tekan tombol plus ya di bagian pojok kanan atas. Silakan dimasukkan transporter untuk Metro TV-nya. Nah, transporter untuk Metro TV-nya adalah 4131. Kemudian untuk simbol red-nya kita hapus dulu yang lama, 6350 ya, 6350. Kemudian kita confirm
seperti ini. Ini kita checklist dan kita lakukan proses search. Nah, ini ada tombol search-nya di bagian bawah ini. Nah, ini pilihan yang tersedia. Di sini mode-nya ada blind ya. Maka ini untuk blind ini nggak bisa kita pilih ke transponder kalau menggunakan smartphone. Jadi kita pilih start saja langsung. Jikalau kita tidak menginginkan ada saluran radio, hanya TV saja, maka kita pilih TV saja. Kita start ya, atau kita lakukan mulai untuk pencarian berdasarkan kepada transponder yang kita masukkan tadi, yaitu blind. Hanya satu transponder saja seperti yang terlihat, dan sudah selesai. Kita coba cari untuk Metro TV-nya. Nah, ini Metro TV-nya ya, ini. Dan sudah berhasil ya, kita coba memasukkan frekuensinya atau pencarian sesuai dengan frekuensi atau satu transponder saja. Jadi kalau seandainya ada satu transponder saja yang ingin kita lakukan proses pencarian, itu sangat dimungkinkan sekali, tidak perlu untuk melakukan blind scan di satu satelit. Nah, ini menggunakan smartphone. Lalu bagaimana kalau seandainya kita menggunakan pada PC dengan menggunakan aplikasi yang sama? Kita coba pindah ya ke PC. Untuk PC ataupun laptop kita harus mendownload dan menginstal aplikasi DVB Player. Bagi yang butuhkan dapat di-download di grup Facebook kita dan saya sudah menginstalnya. Kita buka ya. Kita tunggu sampai terbuka sempurna. Dan ini merupakan tampilan user interface-nya. Pilihan menu yang tersedia itu ada media, play, edit, view, dan help, dan beberapa pilihan submenu lainnya di bagian ini. Dan pastinya untuk HelloBox Smart S2 sudah terdeteksi, ini ada tandanya. Ada IP address-nya yaitu 192.168.269. Ini jikalau kita klik ya, maka akan terdapat beberapa pilihan satelit yang ada nih ya. Nah, ini cara menghapusnya juga sangat mudah sekali, lebih mudah malahan via PC ini. Misalnya untuk Eutelsat 10A ini ingin kita hapus, kita sorot, kita klik kanan, lalu kita pilih delete satelit dan ini sudah terhapus. Untuk menghapus satelit juga sama dengan menggunakan smartphone tadi, tidak bisa kita pilih secara berkelompok atau grup, jadi harus menghapusnya satu per satu. Untuk menambahkan satelit bisa kita klik kanan misalnya di Semarang area, di sini juga boleh, di sini juga boleh, atau mengklik kanan di bagian smart box ini ya, atau di sini kita klik kanan juga boleh. Kita tambahkan add satelit. Contohnya adalah SES7 yang ingin kita tambahkan, SES7 S-band. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan derajatnya. Jikalau seandainya ragu untuk derajatnya bisa dilihat di website www.linksat.com. Nah, untuk satelitnya dapat dilihat sesuai dengan derajat ya di bagian bawah. Ini adalah SES7. Sebelum kita melakukan proses scan, pastikan untuk LNB frekuensinya sudah benar. Seharusnya untuk LNB frekuensi S-band ini adalah 3120, namun karena tidak ada, maka kita pilih itu adalah 5150, yaitu LNB frekuensi untuk C-band ya. Kemudian untuk DSEC-nya saya menggunakan port 2. Kemudian selanjutnya untuk LNB power on, switch 22K saya tidak pakai, jadi kita nonaktifkan saja. Jikalau ini sudah teratur atau sudah kita konfigurasi dengan benar, maka selanjutnya kita akan lakukan proses scan. Ada 3 pilihan. Pertama adalah blind scan, kemudian yang kedua adalah preset scan, dan terakhir adalah TP search. Yang kita pilih itu adalah blind scan dikarenakan transpondernya belum tersedia. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol start. A few minutes later. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Di sini kan dikatakan terdapat 26 channel ya. Namun kita coba lihat apakah benar sekian. Sebanyak 26. Nah, ini yang sudah kita berhasil scan tadi. Nah, ini merupakan daftar atau list satelitnya. Ternyata lebih ya dari sebanyak yang disebutkan tadi 26. Ternyata di sini ada banyak. Nah, kita ambil contoh nih, kalau seandainya kita ingin membukanya, kita ambil contoh adalah Kompas TV misalnya. Nah, kalau seandainya tidak bisa terbuka langsung, maka kita harus pancing ke channel yang lain, kita pindahkan, misalnya ke XN. Nah, kemudian kita coba buka yang Kompas TV-nya. Oke, nah ini adalah untuk Kompas TV-nya ya, sudah terbuka dengan sempurna. Begitu juga kalau seandainya untuk satelit yang lain. Lalu apakah bisa kita misalnya ingin menambahkan transpondernya secara manual? Sangat bisa sekali. Tinggal kita checklist saja yang ini, atau bukan checklist, kita tinggal klik saja bagian yang ini. Ini adalah transpondernya. Klik kanan, kemudian add transponder. Silakan di sini dimasukkan transpondernya.
Jikalau sudah, maka tinggal kita lakukan proses scanning saja, yaitu proses scanningnya cukup dengan menggunakan caranya itu adalah TP sort saja ya, sesuai dengan transponder yang kita masukkan tadi. Sesimpel itu saja sih ya. Kemudian untuk scam, kita nanti bisa pilih ada logonya adalah S ini ya, atau scam aktif. Nah, ini bisa kita aktifkan dan bisa kita matikan, dan ini dalam kondisi aktif sekarang ini. Aktif sampai dengan tanggal 27 Desember 2024, 1 tahun ya, masih lama. Kemudian begitu juga untuk protokol yang lain, kita bisa pilih di client config ini untuk CC cam, new cam, dan seterusnya. Bisa kita pilih di bagian ini saja. Nah, sesimpel itu saja sih ya untuk manajemen satelit. Kemudian channel, saya lebih suka sih menggunakan PC dikarenakan lebih simpel saja. Nah, misalnya kita juga akan buka di sini, contohnya adalah untuk TV One. Nah, bisa kita ketik aja langsung. Nah, ini adalah untuk TV One-nya. Dan sama ya, jikalau lama dia frekuensinya atau tidak terbuka, maka bisa dipancing ke channel yang lain dulu. Nah, ini dikarenakan memang kabel saya itu panjang ya, untuk kabel koaksial yang saya pakai RJ6 yang saya pakai itu panjang, kurang lebih sampai kali ya 30 sampai 40 meter sepertinya deh. Ya, dari depan sampai ke belakang. Jadi muter ya kabelnya. Nah, jadi seperti ini, sangat simpel sekali. Nah, jadi begitulah ya caranya kita mempersiapkan bagaimana agar receiver HelloBox Smart S2 ini dapat digunakan. Semoga saja video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.